Jemaat Tuhan yang berbahagia, Shalom. Ya. Puji Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh bersama-sama untuk hadir di rumah ibadah ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Majelis GKJW Jemaat Sambirjo mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk ibadah Minggu pada hari ini, pukul 5 pagi dilayani oleh Penatua Syekh Jati ning Panglipur. Sebelum ibadah kita mulai, ada warta jemaat yang perlu kami sampaikan ulang, yaitu untuk yang pertama, informasi kegiatan ibadah Patuwen. Ibadah Patuwen hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, pelaksanaan dijadikan satu dengan ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus atau Asensi, sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan pada pukul 9 pagi. Alih tugas fikar per 1 Juni 2022, Fikar Miafido Ordinasari akan mengakhiri masa tugas fikar di GKJW Jemaat Sambirjo dan akan bertugas di GKJW Surabaya. Ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus sekaligus pembukaan bulan Kespel untuk induk dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, hanya dilayani satu kali pukul 9 pagi. Di gereja dilayani oleh Pendeta Suwito MSI. Doa novena. Doa novena akan mulai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 pukul 5 pagi bertempat di gereja, dilayani oleh Pendeta Suwito MSI. Pelayanan ibadah minggu kelima. Pelayanan ibadah minggu kelima di Induk tanggal 29 Mei 2022, ibadah pukul 9 pagi, bernuansa Jawa, petugas dari unsur lansia. Dimohon kehadiran Ibu Bapak yang sudah tergabung dalam lansia. Kemudian untuk jam 17, bernuansa pemuda. Ini mohon untuk para pemuda hadir dalam ibadah minggu kelima pukul 17. Demikian warta jemaat yang perlu kami sampaikan ulang dan mohon untuk perhatiannya. Mari kita awali ibadah kita ini, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 5 bait 1 dan 6. Jemaat diundang untuk berdiri. Kami puji
ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah saat ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah dalam minggu ini yang boleh kita terima adalah mensyukuri berkat Tuhan dalam segala keadaan. Inilah yang menjadi tema kita saat ini. Dalam tema kali ini, kita diajak untuk mensyukuri berkat Tuhan di dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata berkat, tentulah itu baik. Tentulah itu enak. Kadang yang membuat berkat itu tidak enak adalah keadaan. Bagaimana keadaan kita saat itu yang berkaitan dengan hati. Oleh karena itu, tinggal bagaimana kita itu mensikapinya ketika menerima berkat itu. Bagaimana kita bisa mensyukuri berkat Tuhan di dalam segala keadaan, yaitu dengan cara menerima apa adanya dan meyakini bahwa ada campur tangan Tuhan dalam segala keadaan yang terjadi. Inilah yang akan memampukan kita untuk kuat dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita sambut tema ibadah kita hari ini dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 120. Kita pujikan ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan telah dicurahkan kepada kita hari lepas hari, baik ataupun tidak baik keadaan kita, berkat Tuhan telah nyata kita terima. Bagaimanakah dengan kita? Saat kita dalam keadaan tidak baik, apakah kita boleh bersyukur dan selalu bersyukur? Bagaimanakah dengan keadaan kita ketika hal itu merasa kita tidak nyaman dan tidak enak? Apakah kita juga bisa mengucap syukur? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita ada kesempatan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa serta pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyerahkan pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi, doa-doa secara pribadi sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Mari kita berdoa.
Inilah pengakuan kami, Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami, Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk kami boleh kembali memperoleh kehidupan yang baru dan pengampunan yang kekal dari Tuhan. Amin. Bagi kita yang dengan tulus mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, ada berita anugerah yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Demikian berita anugerah kita pada pagi hari ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah kita semua kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan pelengkap kidung jemaat 179 ayat yang pertama. Kasih paling agung. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami kenal di dalam kehidupan kami setiap hari. Perkenankanlah Tuhan kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, dan atas penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Untuk itu ya Bapa, datanglah Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami satu persatu. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, mampu dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Bapak, Ibu Sejati Panglipur yang pagi hari ini menyampaikan firman-Mu, Tuhan, tolong Engkau beri roh hikmat, roh kebijaksanaan, sehingga apa yang akan disampaikan firman-Mu ini benar-benar menurut kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes
pasal 14 ayat 21 sampai dengan 31. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terlebih berbahagia lagi ketika kita berusaha mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Shalom. Bersyukur kita pada pagi hari ini boleh bertemu, dibangunkan, dan dalam keadaan sehat, sehingga kita boleh membangun ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang ada di tempat ini tentu pernah mendapatkan pertolongan ataupun pernah menolong seseorang. Ngaten nggih? Atau mungkin ada yang tidak pernah mendapatkan pertolongan? Saya kira tidak. Semua pernah mendapatkan pertolongan.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sedikit cerita. Saya mendapatkan pertolongan yang secara nyata itu meskipun pertolongan Tuhan itu banyak sekali. Yang saya rasakan pada saat itu di tahun 2000, di bulannya Januari, ketika pada saat itu saya merasakan cuaca yang ekstrim untuk pertama kali. Karena biasanya cuaca itu sesuai dengan waktu-waktunya. Ada musim penghujan, musim panas, dan lain sebagainya. Saat itu saya lagi mengurus skripsi saya mencari dosen saya di Malang. Dan saat itu cuaca ekstrim, hujan, angin, boleh dibilang ya badai kecil-kecilan begitu pada saat itu. Nah, ketika saya selesai melakukan pertemuan, saya kembali ke Terminal Landung Sari itu sudah dalam keadaan hujan, angin, dan jalan yang menuju ke arah Kediri itu ditutup karena ada longsor dan juga ada pohon yang tumbang. Sehingga saya dan teman saya yang dari Lamongan ini tidak bisa kembali. Di situ banyak sekali orang yang menunggu naik bis. Bis banyak, rentetan bis banyak, tapi tidak ada satupun orang yang boleh memasuki bis karena harus menunggu. Dan pada saat itu saya mendapatkan pertolongan dari seorang yang sopir bisnya, karena saya lama sekolah punya langganan bis, waktu itu di Kediri itu pagi, sore pulang selalu naik itu, sehingga saya kenal. Disitulah saya ditolong, saya diajak masuk ke dalam bis. Dan yang lain-lain itu ketika pintu dibukakan itu bergerombol, royoan gitu masuk bis, tapi tidak boleh. Hanya saya berdua dan orang tepus itu satu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya saya. Tetapi sekaligus saya prihatin dengan orang-orang yang tidak boleh masuk itu. Tetapi memang itulah pada saat itu peraturannya, tidak boleh memasukkan orang ke dalam bis yang antri itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu cerita sedikit dari saya. Mungkin Bapak Ibu pun juga mempunyai cerita-cerita tersendiri yang menyentuh, yang pada saat itu memang benar-benar dibutuhkan. Benar-benar itu suatu yang luar biasa. Peristiwa kehidupan yang pernah kita alami. Pada perenungan kita saat ini juga saya memberikan judul adalah Sang Penolong. Kalaupun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penolong itu dari kata tolong, yaitu bantu. Kalau menolong itu membantu, yaitu perbuatannya tadi. Kalau penolong itu adalah orang yang melakukannya, orang yang menolong, orang yang membantu menolong itu. Penolong adalah pribadi, seseorang yang membantu, yang menolong, rela melakukan untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, penolong itu adalah parakletos, yang artinya dia yang dipanggil untuk mendampingi atau menolong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop kita pada pagi hari ini merupakan ungkapan atau boleh dikatakan ucapan Tuhan Yesus seperti ungkapan selamat berpisah, ungkapan perpisahan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Meskipun sebenarnya perpisahan itu tidak ada,
ketika ada keterikatan atau kebersamaan. Di ayat 21 dengan jelas keterikatan itu selalu ada ketika kita memegang perintahnya. Jadi tidak ada yang namanya perpisahan atau jauh. Saya bacakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi tidak ada yang namanya jauh atau berpisah, tetapi tetap lekat menjadi satu. Di situ ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang juga ada Yudas yang bukan Iskariot itu bertanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Tuhan Yesus pun menjawabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyatakan diri mengikut Kristus, tentulah kita para muridnya yang lebih dahulu tahu daripada orang lain. Hal itu memang diungkapkan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Jadi ini adalah ungkapan Tuhan Yesus, disampaikan hal itu selagi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan para murid. Namun ketika Tuhan Yesus tidak bisa bersama-sama dengan para murid secara jasmaniah, ada sosok orang manusia yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan menjanjikan seorang penghibur. Dan itu diungkapkan setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid. Ada penghibur, ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk mengingatkan para murid. Hal ini diungkapkan supaya para murid itu tidak takut, tidak gentar terhadap kehidupan yang dijalani tanpa Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus berjanji kepada para murid akan ada penolong yang selalu ada dan menolong dimanapun dan dalam segala keadaan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun meyakini ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengikatkan diri kepada kita terlebih dulu. Maka hal itu sudah menjadi panggilan Tuhan untuk selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada suatu keterikatan, ada tanggung jawab Tuhan terhadap manusia. Dan juga sebaliknya, manusia itu juga harus ingat akan perkataan Yesus, bahwa dia juga akan mengikatkan diri kepada perintah-perintah Tuhan dan perkataan Tuhan Yesus. Supaya ikatan itu akan selalu ada, sehingga tidak ada kata perpisahan di dalamnya. Kalaupun Tuhan Yesus sebegitu besar perhatiannya kepada kita, lalu bagaimanakah dengan kita? Yesus selalu ada di saat kita membutuhkan. Mungkin tidak hanya di dalam rumah, di tempat kerja, atau kita sedang ada dalam perjalanan dimanapun juga. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Pertolongan Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang dipanggil dan dipilih menjadi penolong bagi sesamanya, termasuk kita. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita, karena kita mengikatkan diri kepada Tuhan, secara otomatis kita pun juga dipanggil dan dipilih untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Mendapatkan tugas dan panggilan sebagai saksi Kristus, sebagai penolong bagi sesama kita. Kita dipanggil menjadi parakletos, orang yang menemani, orang yang menolong siapapun yang membutuhkan di sekitar kita. Kita pun harus menyadari kehadiran Sang Penolong itu selalu ada dalam segala keadaan dan dalam wujud yang macam-macam dan melalui siapapun. Ketika kita menolong siapapun tanpa melihat itu siapa, menolong sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus meyakini dan juga mengimani juga janji Tuhan di dalam segala keadaan akan bersama-sama dengan kita. Pernahkah kita menolong sesama kita? Ataukah pernah melihat saudara yang butuh pertolongan, tetapi kita abai terhadapnya? Kalaupun Tuhan Yesus menjadi penolong kita, mari kita juga belajar menjadi penolong bagi sesama kita. Menolong tidak hanya berupa materi, tetapi dengan kemauan, kerelaan hati. Dalam segala keadaan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani hari lepas hari, tentu kita tidak bebas dari masalah. Selama kita masih hidup, masalah akan tetap ada. Tetapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan. Karena itu adalah jalan hidup yang sudah kita pilih sebagai orang yang percaya. Itu adalah jalan hidup kita sebagai orang yang percaya. Harus tetap kuat, harus selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dengan keyakinan, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan ikut merasakan penderitaan-penderitaan apa yang kita alami, supaya kita bisa melanjutkan hidup dengan hati dan pikiran yang tentram. Ketika kita sudah putus asa, tentulah hal itulah menjadi patah. Tidak ada lagi semangat. Kalau kita sudah tidak punya daya, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita dimampukan oleh Tuhan, supaya damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Marilah ini menjadi kekuatan kita dan semangat kita di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus dan belajar
menjadi penolong bagi sesama kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 236, ayat yang pertama dan ketiga. Roh Kudus sinarilah. Umat yang terkasih dalam nama Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita mengungkapkan pengakuan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan kita penuh dengan tulus hati dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di dalam kesukacitaan kami
membangun ibadah ini Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Dia tidak bisa melakukan segala aktivitasnya karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, saat ini kami berdoa dan memohon, kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan mendampingi saudara kami yang menderita sakit, supaya mereka tidak merasa lelah, tidak merasa ditinggalkan, tetapi Tuhan terus memberikan semangat dan kekuatan, terlebih Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami dapat merasakan kasih dan sukacita di dalam mengikut Engkau. Kami juga berdoa buat saudara dan keluarga yang merawat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan juga kecukupan di dalam melakukan segala hidup dan kehidupannya. Sehingga melalui keluarga dan sanak saudara, saudara kami yang sakit ini mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk gereja kami, GKJW Jemaat Sambirejo, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Keseluruhannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu membimbing, memimpin, dan memampukan kami untuk kami boleh saling menguatkan, saling mendukung, boleh bersatu hati di dalam pelayanan kami di Gereja Kristen Jemaat Sambirejo. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, supaya kami boleh dapat mewujudkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menempuh pendidikan di jenjang yang berikutnya, yang di SD akan ke SMP, yang SMP akan ke SMA dan selanjutnya. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, Engkau menempatkan mereka di tempat yang telah Tuhan persiapkan, dan berikan kemampuan bagi anak-anak kami untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi dari jenjang sebelumnya, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Tuhan adalah sungguh luar biasa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami yang ada di Jemaat Sambirejo. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Terlebih Tuhan, kami akan melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan kami dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan yang akan kami lakukan sebulan ke depan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua, penatua, diaken, pendeta, dan warga jemaat, untuk boleh melaksanakannya dan mewujud nyatakan persekutuan yang indah di GKJW Jemaat Sambirejo ini. Kami yakin dan percaya akan campur tangan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, serta pemerintahan desa kami Sambirejo. Kiranya Tuhan memampukan pemimpin pemerintahan kami, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang benar, yang adil, dan membawa masyarakat kepada kemakmuran dan ketentraman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seruan dan doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami, yang akan kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun di depan. Adapun firman yang menjadi dasar dalam kita menyerahkan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 67 ayat yang ke-6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bersama dengan petugas yang akan membawa persembahan ke altar, kita akan mengiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 291. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Silakan bangkit berdiri, kita akan bersama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami atas setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini yang bersama-sama boleh kami bangun, kami juga menyerahkan rasa syukur kami, ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga biarlah melalui persembahan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan, melalui setiap pelayanan yang boleh kami lakukan di dalam kegiatan, di dalam gereja kami, GKJW Jemaat Sambirejo. Dan berkatilah pula Tuhan tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, sehingga biarlah melalui setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Mampukan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini hampir usai. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah hadir di dalam ibadah kami. Kami benar-benar merasakan bahwa Engkau sendiri yang membimbing dan memimpin ibadah kami. Jikalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dalam keadaan selamat dan penuh dengan sukacita, dan kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senantiasa membimbing kehidupan kami, segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Biarlah semuanya terjadi atas campur tangan Tuhan. Dan mampukan kepada kami Tuhan, supaya kami pun dapat peduli kepada orang lain, supaya kami dapat menolong seperti firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami ini
hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan marilah kita pulang dan mari kita juga mengingat, janganlah takut dengan apa yang akan kita alami. Karena Tuhan sanggup menolong kita dengan cara Allah sendiri. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 254 ayat 1. Kristus penolong umat yang percaya. Kristus penolong umat yang percaya. Bintang harapan, berikanlah cahaya dalam gelap, jangan dalam bahaya. Tolongnya Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan senantiasa memberkati. Shalom.